Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngopi Podcast SMA Ksatria. Di sini saya Salvina Permata Dharma dari 10D, dan di sini saya nggak sendiri. Saya bersama Monsieur Denny. Bonjour. Oke, jadi hari ini topik pembahasan podcast SMA Ksatria adalah mengenai mata pelajaran bahasa Prancis di SMA Ksatria. Sebelumnya Monsieur boleh perkenalkan diri dulu. Ok, bonjour mes amis et à tous. Je m'appelle Denny, je suis enseignant de français au lycée Ksatria. Alors, aujourd'hui, nous raconterons au podcast Ksatria. Oke, Monsieur, jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyai. Oke, boleh, bebas. Oke, mulai Monsieur. Iya, silakan. Oke, jadi sebelumnya Monsieur ini udah mulai bekerja sebagai guru bahasa Prancis di Ksatria ini dari kapan sih Monsieur? Oke, sebentar sebelum kita mulai. Tadi saya perkenalan pakai bahasa Prancis, ngerti nggak itu penontonnya? Ngerti ya, mudah-mudahan ngerti ya. Oke, perkenalkan dulu, diulang ya perkenalannya. Nama saya Denny, saya pengajar mata pelajaran bahasa Prancis di SMA Ksatria. Hari ini saya diwawancara kebetulan oleh Salvina atau Vina ya dipanggilnya ya. Pertanyaannya tadi saya udah sejak kapan gitu ya? Iya betul. Saya ngajar di sini baru tahun ajaran ini. Sebelumnya ada Madam Mawar, tapi kebetulan beliau resign karena ada satu kesibukan di tempat lain, dan saya mencoba melamar di sini dan alhamdulillah diterima di Ksatria, dan saya bangga jadi guru di Ksatria. Berarti Monsieur udah baru 2 tahun ya Monsieur di sini ya Monsieur? Baru 7 bulan. Oh 7 bulan. Kan tahun kita seangkatan, Vin. Baru kamu masuk, saya juga baru masuk gitu. Oke. Kesan-pesannya Monsieur deh di sini. Di sini kesan-pesannya di Ksatria ya, Ksatria sebenarnya saya udah tahu lama sebenarnya, karena ini adalah SMA Ksatria ini dekat sama UNJ, di mana UNJ tempat kampus saya kuliah dulu. Terus banyak teman-teman kakak kelas, adik kelas yang dari dulu Ksatria adalah tempat buat PKL atau praktek buat bahasa Prancis itu. Jadi saya udah tahu Ksatria udah lama sebenarnya, cuman belum ada kesempatan untuk kerja di sini, dan baru tahun ini kerja di sini gitu. Kesannya bagus, lebih bagus daripada yang dulu saya tahu ya, karena bangunannya banyak yang baru, lapangannya juga udah bagus, lebih baik daripada zaman dulu. Dan ini podcast juga saya baru tahu kalau ada Ksatria ada podcastnya ya, keren gitu kan. Nggak semua sekolah punya program seperti ini gitu kan. Bagus lah. Kasih Monsieur. Ya. Berarti Monsieur ini guru baru ya guys. Oke. Kalau bentar ya Monsieur. Iya. Kalau untuk siswa-siswanya ini selama Monsieur ngajar di kelas, menurut Monsieur gimana Monsieur? Oke, siswanya normal ya, sebagaimana siswa-siswa di sekolah yang pernah saya ajar. Saya sebelum ngajar di Ksatria pernah ngajar di SMK, dan itu lama. Saya ngajar bahasa Prancis di SMK itu sekitar berapa tahun ya? 9 tahun. Habis itu saya ke madrasah juga pernah. Terus ke mana lagi ya? MTS, Aliyah pernah juga. Ya macam-macam tempat. Rata-rata sama sih siswa. Di satu kelas itu pasti ada yang baik, ada yang nakal, ada yang berisik gitu kan. Dan macam-macam, namanya manusia ya. Ya tinggal kitanya menghadapinya bagaimana, seperti itu. Tapi untuk Ksatria ya baik lah, secara umum baik, meskipun yang ada yang nakal-nakal ya wajar. 1-2 nakal, nggak ngerjain tugas gitu, biasa gitu kan. Oke. Menurut Monsieur bahasa Prancis itu susah gak? Pas pertama kali Monsieur belajar tuh? Oh dulu di UNJ. Iya. Oke, jujur untuk bahasa Prancis saya baru kenal sama bahasa Prancis itu pas kuliah gitu kan. Jadi dulu saya milih jurusan itu 2,
pilihan pertamanya bahasa Prancis di UNJ, pilihan keduanya adalah bahasa Inggris di UNP, Universitas Negeri Padang ya. Nah, dan diterimanya di UNJ gitu. Jadi saya waktu SMA belum pernah, atau waktu sekolah dulu belum pernah kenal yang bahasa Prancis. Bahasa Prancis tuh nggak kenal sama sekali, kecuali waktu kecil tuh. Dulu ada apa namanya, stasiun TPI namanya ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Dulu saya pernah nonton acara bahasa Prancis tuh di TPI tuh dulu. Lucu ya kayaknya bahasa Prancis ini kok gini bahasanya gitu kan. Dan menarik, dan kayaknya gampang deh kalau belajar bahasa Prancis. Ternyata pas kuliah susah juga ya bahasa Prancis gitu kan. Tapi yang menarik, karena saya basicnya di bahasa Arab sama bahasa Inggris, menariknya bahasa Prancis ini kayak gabungan bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu ya. Tulisannya pakai bahasa Latin, tapi secara grammar itu kayak bahasa Arab, mirip-mirip ada. Jadi di bahasa Prancis itu ada namanya conjugation. Conjugation itu adalah perubahan kata kerja sesuai dengan subjeknya. Jadi kalau bahasa Inggris misalnya I eat gitu kan, ya you eat, they eat, we eat gitu kan. Tapi kalau bahasa Prancis kan enggak, je kan, je itu kan saya, je mange, tu manges, il mange, vous mangez, nous mangeons gitu kan. Nah itu buat saya mirip kayak bahasa Arab nih kan gitu ya. Itu yang buat saya, oh ya, jadi nggak terlalu susah untuk adaptasinya dari apa yang sudah saya pelajari, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, terus masuk ke bahasa Inggris. Nggak terlalu susah lah, bisa. Oke, berarti bahasa Prancis ini bahasa yang menarik buat Monsieur ya? Menarik banget, karena nggak semua orang bisa ya. Betul. Nggak semua orang bisa, terus memang Prancis nggak sepopuler bahasa Inggris sih ya, mungkin kamu tahu gitu. Cuman kalau kita bisa bahasa asing yang orang nggak bisa tuh suatu kebanggaan kan, kayak zaman sekarang deh, orang semuanya bahasa Inggris gitu kan, tahu kamu bisa bahasa Jepang gitu kan, itu kan menarik. Terus orang belajar bahasa Jepang semuanya ya, ternyata Korea sekarang lagi naik kan, nah itu kan menarik gitu kan, nggak semua orang bisa gitu, itu sih. Oke. Kalau di bahasa Prancis ini ada ujian-ujian kayak TOEFL gitu gak yang untuk bahasa Inggris? Ada. Oh, ada. Kayak bahasa Indonesia kan juga ada. Kalau di bahasa ya Prancis namanya adalah DELF. Ya, ujian DELF, bukan TOEFL tapi DELF. Nah, kalau kamu sama teman-teman kamu itu bisa ikut ujian DELF itu. Dia ada levelannya. Kalau di DELF ya ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya keinginan untuk mengembangkan bahasa Prancis untuk nanti misalnya kuliah atau mau di dunia kerja, itu bisa ikut ujian itu. Nah, ikut ujiannya siapa yang ngadain? Yang ngadain adalah pemerintah Prancis. Yang di Indonesia sendiri itu diwakili oleh IFI. IFI itu Institut Français Indonésie. Itu ada di satu kantor. Kalau untuk di Jakarta ya, mungkin Vina pernah ke sana ya? Iya. Pernah ke sana ya. Ya, apa namanya? Kita ujiannya di sana. Nanti dapat sertifikat langsung dari negara Prancis. Artinya kita pernah ikut ujian gitu ya. Gitu. Oke, jadi buat kalian semua mungkin yang tertarik dengan bahasa Prancis tuh bisa mengikuti ujian. Tadi apa namanya? DELF ya? DELF. Ya. Ya. Terus juga bisa belajar kan Monsieur di IFI ya, setahu saya, karena Bisa. Aku juga pernah ke IFI dan tempatnya juga jujur nyaman banget. Bener kan Monsieur? Kamu kesana ngapain? Waktu itu kesana ada Saya ngajak apa mau jalan sendiri? Ya diajak Monsieur. Ajak ya. Monsieur. Itu kayak pembacaan buku gitu ya sama orang Prancisnya langsung. Oke. Keren Masih ingat kan banget. namanya? Fluffy. Mademoiselle Fluffy ya. Oke. Kan Monsieur udah ngajar lumayan lama kan ya. Nah, kalau menurut Monsieur dilihat dari potensi siswa-siswi SMA Ksatria, ada harapan apa untuk mereka? Kedepannya? Iya. Saya sih nggak muluk-muluk untuk bahasa Perancis, karena di kurikulum untuk bahasa Perancis saya cuma dikasih 2 jam. Hanya saja berbeda dengan sekolah yang lain ya. Kalau misalnya sekolah lain tuh bahasa Perancisnya mulai dari kelas 11. Kalau di Satria itu dari kelas 10 gitu kan. Jadi buat kalian yang mau masuk Satria atau kalian udah di Satria, itu adalah satu kelebihan gitu. Sekolah lain belum belajar, kalian udah belajar kelas 10-nya. Saya dikasih waktu 2 jam per minggu
Jadi harapannya sih nggak terlalu banyak ya buat anak-anak. Beda sama orang kuliah kan. Kalau orang kuliah kan tiap hari ngomong bahasa Prancis ya kan, nyoba praktek. Kalau di sini di Satria minimal kalian bisa lulus ujian DELF A2. Jadi A1 tuh ada A1. Nah, terus ada A2, B1, B2. Nah, minimal itu anak-anak sini setelah kelas 3 mereka, saya sih berharapnya lulus mereka bisa ikutan untuk DELF A2. Itu kan sesuai dengan anjuran pemerintah kan, siapa yang belajar bahasa Prancis minimal dia harus lulus A2-nya. Itu sih harapannya. Meskipun dari 150-an siswa ya saya sih targetnya ntar kalau misalnya kelas 3-nya bisa adalah 10 orang lah yang lulus ujian itu gitu. Di kelas 3-nya nanti jadi terrealisasinya nanti sekitar 2 tahun lagi gitu ya. Harapannya itu. Jadi siswa-siswa SMA Satria harus benar-benar perhatian banget ya di kelas biar iya dong, bisa harus ada beberapa yang ini sih. Ada beberapa siswa yang tertarik gitu kan, tertarik bahasa Prancis mungkin karena unik ya kan, belum pernah mereka belajar. Jadi saya sih berharapnya sama orang-orang seperti itu tuh, ada yang tertarik ya udah nanti saya intensif aja belajarnya. Kalau di kelas kan nggak cukup waktunya Vin gitu. Sebenarnya aku sendiri sih kalau misalkan ada pelajaran bahasa Prancis ini emang sebenarnya asik sih. Monsieur, aku sendiri kalau misalkan lagi di mata pelajaran Monsieur nih di kelas itu sebenarnya asik banget Asik ya? kan belajar bahasa Prancis Gimana? gitu. Masih oke nggak saya ngajar? Oke banget. Oke banget ya. Yang mudah-mudahan suka sih. Saya berusaha kalau ngajar itu anak-anak bukan suka sama saya ya sama pelajarannya nih, menarik nih nggak. Kalau jadi tiap malam tuh besok yang ngajar nih saya mikirin nih materinya enak ya, gimana caranya supaya anak tuh suka, karena saya tahu bahasa Prancis itu susah gitu ya. Karena saya ngerasain apa yang kalian rasa gitu, jadi pengennya kalau dapat materi itu paham gitu. Oh ya paham ya, habis belajar oh ya paham. Kalau nggak paham kan berarti susah gitu kan, udah di mindsetnya susah. Saya nggak mau tuh kayak gitu. Iya, betul. Karena bahasa Prancis ini kayak emang susah ya untuk dipelajari bagi orang yang baru ingin belajar bahasa Prancis. Monsieur punya gak tips and trick buat belajar bahasa Prancis? Kalau tip and tricksnya sih semua bahasa standar ya, harus latihan sih. Jadi gini, kalau misalnya kita dulu ingat nggak dulu belajar bahasa Inggris itu gimana sih kita bisa gitu kan? Pasti kan kita pronunciation. Bahasa Prancisnya pronunciation. Kalau bahasa Inggrisnya pronunciation-nya ya. Pronunciation-nya harus dilatih kan. Misalnya huruf bunyi ini harus bagaimana bunyiinnya gitu kan. Terus gimana menggabungkan kalimat gitu kan. Itu kan perlu latihan ya. Jadi kalau nggak dilatih sama kayak atlet lah. Atlet kalau misalnya nggak latihan gimana sih gitu kan. Nggak bisa ikut lomba dia kan. Sama kayak kemarin saya lihat band Satria gitu kan, ya mereka latihan gitu. Kalau nggak dilatih ya gimana mau bisa gitu kan. Nah kelemahannya siswa itu adalah mereka karena susah pronunciasinya mungkin, jadi nggak mau latihan gitu. Nah semua mata pelajaran kalau nggak latihan nggak bisa. Matematika kalau nggak latihan nggak bisa ya. Nah kalau misalnya saya tipsnya adalah sehari kamu harus bisa ngapalin 2 kosakata bebas. Mau kata kerja, mau kata benda, mau kata hubung, apa aja itu. Minimal kamu nambah setiap hari 2. Nanti kayak kita sendiri, nggak usah nyari-nyari yang lain. Di pelajaran kita aja tuh Vin, itu banyak yang bisa, yang harus dihafalin gitu kan. Saya tuh nggak mau keluar dari materi karena yang di materi kita aja tuh udah cukup banyak gitu kan. Kayak apa namanya, pronom itu kan ada berapa tuh? 6 ya. Ada je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle gitu kan. Itu udah 6 sendiri. Itu aja kelas 3 pun masih belum bisa ngurutinnya gitu, belum bisa nyebutinnya. Nah, jadi kalau buat saya anak-anak sih berharapnya latihan, karena 2 jam di kelas kurang gitu kan. Syukur-syukur ada yang ikut eskul bahasa Prancis ya kan. Kan di Satria kan ada kita punya eskul bahasa Prancis. Nah, French Club itu dimanfaatkan gitu kalau memang suka sama bahasa Prancis. Jadi kalau dunia kerja sekarang ya butuh bahasa, bukan cuma bahasa Inggris, kamu harus punya bahasa lain. Bahasa Indonesia udah pasti, itu udah wajib ya, harus bisa bahasa Indonesia. Terus ke bahasa Inggris kayaknya udah bukan bahasa asing kali ya. Buat saya sih nganggapnya bukan bahasa asing.
Terus bahasa Perancis, ini benar-benar bahasa asing yang orang nggak punya gitu kan. Jadi buat siswa Satria kalau bisa bahasa Perancis itu suatu kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah lain yang mungkin nggak belajar gitu kan. Karena nggak semua sekolah di SMA di Jakarta belajar bahasa Perancis. Gitu. Berarti kuncinya ini kita nggak boleh malu-malu untuk berbicara bahasa Prancis Ya kan, Mas? bisa, itu juga salah satunya. Pokoknya di kelas kalau saya tanya jawab, Oke. gitu kan, aktif nanya, itu kan keberanian ya. Bahasa itu kan soal keberanian. Jangan malu, jangan takut salah, harus berani, latihan. Udah gitu aja. Oke, makasih Mas Yul atas tips and triknya. Semoga siswa-siswi SMA Ksatria ini yang nonton bisa ngambil tips and triknya terus digunain juga nanti pas lagi mata pelajaran. Siap. Mas Yul. Ya. Udah. Oke. Menutup. Oke, makasih banyak Mas Yu sudah mau jawab beberapa pertanyaan dari aku. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Mas Yu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.